Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti dengan NIM 2279021 dari Prodi Bisnis Digital dengan mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya yang telah diberikan oleh dosen Pak Baharudi. Tugas yang diberikan ada 4 nomor atau 4 soal. Dan soal pertama itu dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Dampak ekonomi digital terhadap UMKM ada 8 poin. Yang pertama itu akses pasar yang lebih luas. Akses pasar yang lebih luas, UMKM dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui platform e-commerce. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan pasar tanpa batasan geografis. Dan yang kedua itu efisiensi operasional. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak, manajemen, sistem otomatisasi, dan alat analitik membantu UMKM meningkatkan efisiensi dalam operasional. Proses seperti ini, pengelolaan inventaris, akuntansi, dan pelayanan pelanggan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga itu pemasaran digital. Pemasaran digital, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, iklan digital, dan SEO untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih besar dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Keempat itu inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan dengan akses informasi dan teknologi, UMKM didorong untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka, meningkatkan daya saing di pasar. Dan yang kelima itu keterhubungan kolaborasi. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pelaku bisnis lain termasuk pemasok dan mitra. Kolaborasi ini dapat menghasilkan sinergi yang menguntungkan seperti berbagai sumber daya atau akses ke jaringan yang lebih luas. Dan yang keenam itu tantangan persaingan. Meskipun ada banyak peluang, UMKM juga menghadapi persaingan yang lebih ketat dari perusahaan besar dan startup lainnya yang juga memanfaatkan teknologi digital. 7 itu keterampilan dan pendidikan digital. Untuk memanfaatkan ekonomi digital, UMKM perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan digital. Ini dapat menjadi tantangan terutama bagi pemilik usaha yang kurang familiar dengan teknologi. Dan kedelapan itu akses pembiayaan. Dengan adanya fintech dan platform crowdfunding, UMKM kini lebih mudah mengakses pembiayaan. Namun, mereka juga harus memahami cara menggunakan platform ini secara efektif. Pertanyaan kedua itu tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur, banyak daerah di Indonesia masih kekurangan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat. Hal ini menghambat akses UMKM dan masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi digital. Dan yang kedua itu literasi digital yang rendah. Literasi digital yang rendah, tidak semua pelaku usaha dan masyarakat memiliki keterampilan digital yang cukup. Rendahnya literasi digital mengakibatkan kesulitan dalam memanfaatkan teknologi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketiga itu regulasi yang belum memadai. Kebijakan dan regulasi yang mengatur ekonomi digital di Indonesia masih dalam pengembangan. Ketidakpastian regulasi dapat menciptakan tantangan bagi pelaku bisnis yang ingin berinvestasi atau beroperasi di sektor digital. Keempat itu persaingan yang ketat. Munculnya banyak startup dan platform digital menciptakan persaingan yang intens. UMKM harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap bersaing yang bisa menjadi tantangan besar bagi mereka. Yang kelima itu keamanan cyber. Dengan meningkatnya transaksi online, risiko terhadap keamanan data dan privasi yang juga meningkat,
Banyak UMKM yang belum memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pelanggan dan data bisnis. Yang keenam itu akses ke pembiayaan. Meskipun ada peningkatan dalam akses ke fintech, banyak UMKM yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan. Mereka seringkali dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan, berdaya manusia, ketersediaan tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi dan digital masih terbatas. Ini menghambat perkembangan dan inovasi di sektor ekonomi digital. 8 itu kesenjangan antar daerah. Perbedaan dalam pengembangan ekonomi digital antar daerah, perkotaan, dan pedesaan sangat mencolok. Daerah terpencil seringkali tertinggal dalam akses teknologi dan infrastruktur digital. Kesembilan itu adaptasi budaya dan mentalitas. Perubahan dalam cara berbisnis dan berinteraksi melalui platform digital memerlukan perubahan dalam mentalitas. Beberapa pelaku usaha mungkin masih ragu untuk beralih dari metode tradisional ke digital. Pertanyaan ketiga itu, peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital yang pertama itu, pengembangan infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan aksesibilitas teknologi di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Investasi dalam infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kedua itu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan mendukung bagi pelaku ekonomi digital. Ini termasuk perlindungan data, keamanan cyber, serta regulasi untuk e-commerce dan fintech, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan transparan. Ketiga itu pendidikan dan pelatihan. Mendorong program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan UMKM. Ini bisa melibatkan kerjasama dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan untuk menyediakan keterampilan yang relevan di bidang digital. 4 itu dukungan keuangan. Pemerintah dapat memberikan akses pembiayaan melalui skema pinjaman, hibah, atau insentif pajak bagi startup dan UMKM yang beroperasi di sektor digital. Ini mengurangi hambatan awal bagi pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis digital. 5. Inovasi dan riset. Mendukung penelitian dan inovasi dalam teknologi baru melalui pendanaan, hibah, dan kerja sama dengan institusi riset. Inisiatif ini dapat mempercepat pengembangan solusi digital yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Yang keenam itu promosi dan pemasaran. Melalui kampanye dan program, pemerintah dapat mempromosikan penggunaan platform digital dengan kalangan masyarakat dan bisnis, mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Yang ketujuh itu fasilitas kolaborasi. Mendukung kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademis untuk menciptakan ekosistem inovasi yang lebih baik. Yang kedelapan itu kebijakan dan perlindungan konsumen. Mengatur kebijakan yang melindungi konsumen dalam transaksi online, termasuk perlindungan data pribadi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap ekonomi digital. Teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam e-commerce. AI dapat membantu personalisasi pengalaman pengguna seperti merekomendasikan produk yang sesuai dengan referensi pelanggan. Yang kedua itu blockchain. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang aman dan transparan tanpa perantara. Blockchain sangat berguna dalam industri keuangan, logistik, dan supply chain untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi penipuan. Yang ketiga itu Internet of Things.
Internet of Things merupakan berbagai perangkat melalui internet memungkinkan pengumpulan data real-time dalam ekonomi digital. IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi personal seperti dalam pengelolaan inventaris dan pemantauan produk. Yang keempat itu cloud computing. Teknologi ini memungkinkan bisnis untuk menyimpan dan mengelola data di server cloud sehingga mengurangi biaya infrastruktur. Computing juga mendukung kolaborasi yang lebih baik dan akses yang mudah diaplikasikan di layanan digital. Nomor 5 itu augmented reality dan virtual reality. IR dan VR meningkatkan pengalaman pelanggan dan dalam berbelanja online dengan memungkinkan mereka untuk mencoba produk secara virtual sebelum membeli. Ini dapat meningkatkan konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang keenam itu chatbot atau asisten virtual. Teknologi ini menggunakan AI untuk memberikan layanan pelanggan secara otomatis, menjawab pertanyaan dan membantu proses pembelian ini. Membantu perusahaan memberikan layanan 24 jam tanpa perlu banyak staf. 7 itu fintech teknologi keuangan. Inovasi dalam fintech seperti aplikasi pembayaran digital dan platform pinjaman online mempermudah transaksi keuangan. Fintech juga membantu UMKM untuk mendapatkan akses ke pembiayaan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Big Data Analytics. Penggunaan analisis data besar memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan efektivitas strategi pemasaran. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat atau yang lebih tepat. Jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi di latensi yang lebih rendah, memungkinkan aplikasi dan layanan digital lebih canggih seperti streaming video berkualitas tinggi dan pengalaman baik. Yang ke-10 itu e-commerce platform. Platform e-commerce modern menyediakan berbagai alat atau fitur yang memudahkan bisnis untuk menjual produk secara online. Fitur-fitur seperti sistem manajemen inventaris, integrasi pembayaran, dan analitik membantu UKM mengelola penjualan mereka secara efisien. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.